Oh, Bu Salatiga, Pak. Septi. Oh, Salatiga. Oh, maaf. Saya kira Ya, Jakarta. betul. Oh iya, Mbak Septi. Ya, eh, saya Septi, perwakilan dari tim Game Lab Indonesia. Eh, Iya. jadi langsung saya presentasikan aja ya. Sebentar, Bu Septi. Hmm? Sebentar. Kita opening dulu sebentar. Oke. Karena tadi ada trouble sedikit. Nanti langsung ke Bu Septi. Ya, Oke. Biar hostnya masuk dulu sebentar. Mulai aja ya. Oke, bisa kita mulai ya. oke. Ya, suara Bu Anggun masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Kemudian dengan Mbak Septi ya, Ya, perwakilan dari Game Lab Indonesia. Tadi di Salatiga ya, Mbak ya. ya betul. Oke. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ini mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, semuanya dalam kondisi fit ya dan bersemangat karena hari ini sesuai dengan jadwal kita akan melakukan sosialisasi PKL khususnya di jurusan multimedia untuk tahun pelajaran 2020-2021. Ya, karena PKL di tahun ini di tengah-tengah pandemi tentunya ada beberapa teknik pelaksanaan yang berbeda gitu ya. Untuk rangkaian acara pada hari ini nanti akan dijelaskan teknik pelaksanaan PKL tahun pelajaran ini oleh Pak Rianto, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan gambaran lokasi PKL. Yang pertama adalah nanti dari Game Lab Studio, kemudian yang berikutnya adalah tempat PKL yang lain. Jadi Bu Anggun harap anak-anak tetap untuk mengikuti acara ini dengan seksama supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk PKL kalian besok gitu ya. Oke, untuk pertama kami serahkan saja kepada beliau Ketua Jurusan Multimedia Bapak Rianto Eskom MM untuk menjelaskan teknik pelaksanaan PKL 2020-2021. Oke, sebelumnya kami izin share screen ya. Ya, mohon ditunggu dulu. Oke, terima kasih Bu Anggu. Anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya dan Bu Septi ya. Terima kasih dari Game Lab yang sudah berkenan hadir masuk di room kita. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan PKL yang nanti rencananya kita akan mengadakan PKL secara online. Jadi anak-anak semuanya, karena kalau di jurusan multimedia ini kondisi saat ini di tempat PKL sedikit banyak perbedaan ya. Jadi untuk tahun ini kita akan mengambil jalan yang berbeda. Kita akan mencoba dengan PKL yang secara online ya. Oke, oke, Bu Anggun sudah di-share screen-nya? Oke, sebentar ya. Jadi rencana PKL nanti kita laksanakan di sekitar bulan bulan Desember ya. Setelah UAS nanti akan sampai ke selama 3 bulan PKL. Jadi anak-anak semuanya nanti kita akan sampaikan beberapa informasi karena PKL ini adalah online sehingga nanti ada beberapa aturan-aturan ya karena di sini ada perbedaan dengan PKL yang sebelumnya. Jadi oke, ini oke, udah.
Saya share screen ya. Oke. Oke. Baik, yang pertama kita lihat ya untuk karena kebetulan di sesi ini adalah anak-anak semuanya di jurusan multimedia ya. Jadi nanti kita akan pembahasan. Jadi yang pertama untuk tempat PKL ini nanti ada beberapa tempat. Yang pertama ada di Game Lab Studio ya. Nanti akan disampaikan oleh Bu Septi. Kemudian ada di Ampus Studio Kreatif, PT Ampus Studio Kreatif. Terus ada CV Prestasi Kita Bersama ya. Jadi dua tempat ini yang terakhir nanti ada beberapa kriteria untuk anak-anak semuanya ya. Jadi mungkin nanti ada seleksi untuk yang di Ampus Studio dan Prestasi. Dan jumlahnya juga mungkin tidak bisa banyak ya karena ini berbeda. Dan nanti juga akan dilaksanakan secara online. Sementara nanti di game lab seperti apa nanti teman-teman kita bisa lihat bersama melihat dari pemaparan dari game lab dari Bu Septi ya. Kemudian secara teknis nanti PKL secara daring ya dilakukan selama 3 bulan. Nanti sekitar bulan Desember pertengahan setelah UAS selesai sampai dengan bulan Maret 2021. Kemudian kelengkapan administrasi nanti akan diberikan ada presensi kehadiran ya. Presensi ini layaknya seperti di dunia industri, jadi nanti ada presensi hadir dan pulangnya, kemudian jurnal harian, laporan PKL, dan nanti akan diberikan sertifikat. Ya. Berikutnya di dalam nanti untuk game lab-nya kita lihat ya nanti secara lengkapnya. Kemudian yang di Ampus Studio Kreatif nanti di sini kompetensi yang di digital ya. Kemudian ada 2D animator, terus yang ketiga ada desain grafis. Nanti bisa software-nya dari Corel, AI dan Photoshop ya. Kemudian ada story writing. Terus ada juga untuk posisi dari admin media sosial ya. Jadi anak-anak semuanya nggak usah bingung ya nanti 2D art itu kayak apa, 2D animator dan sebagainya ya. Jadi itu nanti ketika masuk di PKL itu nanti akan diajari di sana ya. Jadi akan ada coachingnya. Jadi nggak usah khawatir ya dari awal belum tahu apa-apa. Nanti ketika PKL itu nanti akan diajari. Ya. Kemudian ini dulu deh kita masuk ke Bu Septi dulu ya dari Game Lab untuk pemaparannya. Jadi Bu Anggun kita masuk ke Bu Septi dulu ya nanti untuk presentasinya. Oke, mungkin Bu Septi bisa langsung dimulai Mbak. Sekarang silakan. Baik, tadi ada penjelasan dari Pak Ria, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Game Lab Studio. Kami persilakan kepada Mbak Septi untuk memaparkan. Oke, jadi saya share print screen juga. Oke. Sudah masuk ya, Bu? Ya, sudah. Oke. Jadi kita mulai. Nah, sebelumnya mungkin pada belum tahu Game Lab ya. Nah, ini ada profil perusahaan kami. Jadi perusahaan kami ini adalah Eduka Studio. Dan kami bergerak di bidang teknologi dan konten digital. Nah, beberapa produk kami yaitu aplikasi, ada games, dan juga ada animasi. Nah, yang saya tampilkan ini adalah contoh-contoh produk. Nah, untuk Marble ini adalah aplikasi, untuk Kolak ini adalah lagu-lagu anak, dan untuk Riri ini adalah animasi. Nah, berikut ini adalah
penghargaan-penghargaan yang Maaf Mbak didapat Senti, oleh, ya? screen-nya nggak jalan ya? Oh, nggak jalan ya? Iya. Oke, sebentar. Oh maaf Pak, jalan. Berarti Oh, jalan. HP saya yang berbeda. Oke, lanjut aja. Oh iya, oke, Pak. Silakan. Oke, kita lanjut aja ke, nah, ini masih di contoh-contoh game yang ada di Eduscare. Ini, nah, selanjutnya adalah langsung ke proses magang yang di Game Lab. Jadi kalau di SMK Negeri 1 Banyumas ini untuk jurusannya multimedia ya. Dia. Nah, kalau Betul. misalnya multimedia ini nanti bisa lah untuk akademinya bisa ke animation. Kalau untuk program magang, tadi saya simak durasinya 3 bulan ya Pak? Betul, 3 bulan. Nah, antara bulan Desember sampai Maret. Iya. Oke. Kita lanjut ke sini. Nah, untuk saat ini kan magangnya kan online nih. Nah, jadi untuk magang online ini, pesertanya tuh tidak harus datang ke instansi. Nah, namun nanti progres-progresnya itu tetap real time dan transparan. Jadi nanti untuk sekolah juga bisa tetap monitoring selama anak didiknya itu magang. Untuk peserta sendiri nanti saat magang itu akan dapat modul, terus nanti juga dibimbing oleh trainer yang dari perusahaan langsung, dan nanti akan ada studi kasus atau project yang dikerjakan selama magang. Nah, setelah magang itu nanti selesai, nanti akan dapat sertifikat jika peserta magang itu lulus. Nah, nanti untuk project-project yang selesai dikerjakan magang itu bisa jadi portfolio. Nah, ini untuk cara-cara daftar magang di Game Lab. Jadi, setiap peserta nanti harus mempunyai akun terlebih dahulu. Nanti bisa daftar akun di gamelab.id. Masukkan data seperti nama lengkap, nomor handphone yang ada WA-nya, lalu email, pastikan emailnya itu Gmail, dan masukkan password. Nah, setelah nanti sudah bikin akun, nanti akan ada balasan melalui email dari GameLab. Nanti bisa langsung masuk dengan email yang dikirimkan oleh GameLab. Nanti akan tampilan dashboardnya seperti ini. Setelah itu nanti bisa mulai daftar magang. Nanti peserta bisa klik daftar. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini. Setiap peserta nanti bisa memilih kelas magang sesuai dengan passionnya. Kalau misalnya nanti teman-teman ini jurusan multimedia bisa ambil video and animation. Nah, ini adalah formulir pendaftaran magang. Jadi memang ada yang harus dilengkapi oleh setiap peserta magang. Seperti akademinya ini, nanti kalau misalnya multimedia bisa pilih video animasi. Untuk jenjangnya ini karena masih SMK, jadi pilih aja SMK. Tanggal mulai bisa disesuaikan dengan tanggal mulai dari sekolah. Dan bisa ini untuk kebutuhan laporan. Nanti kalau misalnya dari sekolah mewajibkan siswanya untuk membuat laporan magang, nanti bisa diisi ya di sini. Nah, bisa masukkan juga nih motivasi dalam mengikuti magang itu apa aja. Nah, ini berkas-berkas yang harus diinput oleh setiap peserta magang. Setiap peserta magang wajib untuk menginput surat pengajuan magang dari sekolah, transkrip nilai dari sekolah, CV atau daftar riwayat hidup, scan kartu pelajar, dan kartu KTP. Tapi kalau misalnya belum memiliki KTP, bisa scan kartu pelajar aja di double, nggak apa-apa.
Selanjutnya nanti dicentang aja nih persetujuannya dua-duanya, lalu daftar internship. Nah, untuk magang di Gamelab ini bisa gratis, namun tetap ada seleksinya. Nah, untuk apa aja seleksinya ini nanti saya share linknya ke Pak Rianto ya. Iya, boleh. Ya. Nah, kalau ini adalah administrasi untuk magang. Jadi setiap magang itu biaya per bulannya untuk 1 sampai 2 bulan itu 300.000. Tapi kalau misalnya jenjang magangnya itu lebih lama, jadi ada diskon nih Pak. Ya. Nah, seperti yang tampil ini. Seperti itu sih Pak. Jadi kalau misalnya nanti dari teman-teman yang mau magang nih masih bingung, nanti bisa langsung kontak ke saya atau nanti kita bikinin grup magang yang isinya teman-teman dari SMK Negeri 1 Banyumas. Iya, boleh. Nah, ini nomor yang nanti bisa teman-teman hubungi kalau misalnya mau tanya-tanya tentang magang di Gamelab Indonesia tuh gimana sih? Seperti itu. Ya, seperti itu Pak. Oke, Bu Septi. Permisi Bu, ini Ya. permisi. Minta waktunya ini Silakan. facecamnya belum dibagikan, jadi agak masih bingung. Terima kasih. Maksudnya gimana, Mas? Mas, coba diulangi Mas, tadi cepet banget. Gimana Mas? Yang masih bingung gimana Ini Mas? kan facecamnya tadi belum aktif Pak. Ini masih rada-rada bingung Pak. Oh, facecam. Atau Seperti gimana Mas? contoh gambarnya loh Pak. Oh, Ini contoh gambarnya. belum ada, jadi iya. belum maksud. Oh gitu, ya. Baik. Mas apa ya tadi ya? Alvito MM1. Alvito ya. Mas Alvito, jadi nanti untuk PKL-nya ini kan dari sekolah itu memang banyak jurusan, hampir semuanya itu nanti PKL-nya itu online ya. Online. Terus ada yang offline pun nanti ada beberapa kategori syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Kalau di jurusan, kalau di kita juga menggunakan online karena dengan kondisi yang seperti ini ya. Kemudian ini salah satu tempat untuk PKL itu adalah di Gamelab ya. Tadi sudah dipresentasikan dari Bu Septi. Nanti ketika teman-teman belum mudeng nanti bisa ditanyakan ulang ya, ditanyakan ulang. Terus intinya adalah nanti ketika ngambil di PKL di Gamelab itu nanti teman-teman akan anak-anak semuanya akan mendapatkan banyak ilmu ya, terutama ilmu nanti yang akan dipakai di dunia industri ya. Ini beda ketika PKL konvensional. Kenapa? Karena di dalam konvensional itu nanti anak-anak semuanya misalkan di percetakan ya, percetakan itu di sana pekerjaannya itu misalkan ngelim banner maaf ya, untuk merapikan itu selama 3 bulan itu pekerjaannya yaitu terus kayak gitu ya. Jadi skill untuk keterampilan yang didapatkan di sekolah dan di dunia industri itu sering sekali meleset ya, sehingga ketika hal itu terjadi kita alihkan dengan cara yang online. Jadi nanti anak-anak semuanya akan diberi bekal ya, diajari bagaimana cara mendesain, bagaimana cara membuat film, bagaimana cara membuat animasi ya. Nanti itu tadi saya sudah cukup banyak disampaikan oleh Bu Septi ya. Nanti Mas Alvito yang masih bingungnya yang sebelah mana nanti ditanyakan ya secara apa namanya secara detail nanti di bagian apanya. Jadi nanti bisa ketemu ya. Bu Septi mungkin bisa disajikan beberapa karya dari anak-anak yang magang atau PKL. Jadi kita samakan persepsi anak-anak ya bahwa magang itu sama dengan PKL ya. Jadi istilah magang itu di sekolah, magang di dunia industri, kalau PKL di sekolah ya itu sama sebenarnya ya. Jadi jangan kaget. Gimana Bu Septi? Ada sedikit portofolio yang bisa dilihat nanti dengan anak-anak agar punya gambaran. Oke, sebentar ya Pak.
Jadi nggak usah takut ya, anak-anak nggak punya komputer, nggak punya laptop ya. Nanti dengan beberapa alat nanti kita bisa lakukan asesmen ya, bisa lakukan pendekatan. Nanti untuk yang lain boleh bertanya ya masalah PKL-nya. Jadi silakan ditanya sejelas-jelasnya karena ini untuk PKL ini sedikit berbeda ya, karena kita belum bisa untuk mendatangkan siswa ke sekolah. Jadi kita lakukan secara online. Ya, anak-anak juga menulis di kolom chat supaya nanti bisa terbaca dengan jelas dan bisa ditanyakan satu persatu. Itu ya, saya menunggu presentasi tambahan dari Ibu Septi. Oke, jadi ini udah tampil ya Pak? Udah, ya terlihat. Oke, nah yang tampil di layar saat ini adalah portfolio atau proyek yang sudah dikerjakan oleh anak magang di GameLab. Nah, ini salah satu anak SMK yang magang di GameLab. Seperti ini. Nah, ini untuk yang 3D. Ini untuk yang art 2 dimensi. Nah, seperti ini sih, Pak. Kalau misalnya masih mau lihat lagi, nanti bisa langsung aja ke website kami di www.gamlab.id. Oke, ya. Berarti semuanya bisa dilihat di situ ya untuk contoh-contoh portofolio dari anak-anak ya yang magang di situ. Oke. Coba Bu Anggun bisa dipandu untuk pertanyaan dari anak-anak, mungkin bisa kita mulai. Ya, baik. Untuk anak-anak, silahkan ya. Ini sesi untuk mungkin lebih banyak tanya jawab, boleh tentang GameLab-nya dulu ataupun PKL secara umum. Ini kalian bisa langsung on-kan mikrofon atau bisa juga di kolom chat. Oh, sudah ada yang masuk, Pak. Oke, silakan bisa dibaca. Mana ya? Oh, ternyata ini kendala teknis. Si Alvito tadi untuk gambar dari presentasinya nggak muncul karena tidak bisa di-pin katanya. Gimana ini Mas Alvito? Oke, nanti untuk bahan. Oh, silakan lanjut Bu Anggun. Oke, yang lain anak-anak silakan. Untuk yang game dulu barangkali ada pertanyaan, sudah jelas apa belum ini? Permisi Bu, saya Alvito ini yang tadi Bu siapa itu? Bu Septi jelasin tuh kabar. Ya, yang ditanyakan apa Mas? Yang belum di bagian mananya? Dari awal Bu, tadi kan gambarnya nggak muncul. Ini Bu Septi jelasin ini nggak ada gambarnya. Mungkin nanti untuk Mas Alvito, nanti kita share materi PowerPoint yang tadi ya, biar nanti kita perlihatkan lagi untuk presentasinya. Kita juga sudah simpan ya dokumentasi untuk dokumentasi. Jadi di presentasi dari Ibu Septi mungkin nanti secara umum banyak nggak anak-anak yang tadi kendala seperti itu? Ya. Oh gitu. Ya. Ini yang lain lancar Pak. Ini karena tidak ada permainan yang lain. Oh, sudah ada pertanyaan Pak Yusuf dari Lambi. Apakah harus wajib magang atau PKL online di GameLab? Nah, ini pertanyaannya Pak Anggun. Oke, terima kasih ya. Jadi anak-anak semuanya untuk PKL di tahun ini memang kita mengutamakan keselamatan ya. Jadi edaran dari sekolah dan sudah diadopsi beberapa jurusan ya memang menggunakan model online ya. Karena kenapa? Karena dengan online ini nanti anak-anak semuanya itu mengurangi dari kegiatan yang ada di luar
rumah ya. Jadi karena pertimbangan yang lain, contohnya misalkan di percetakan ya, percetakan saja itu saat ini karyawannya itu masih belum masuk semua ya. Kemudian aktivitasnya juga belum normal ya dengan kondisi awal, sehingga ketika mereka untuk menerima anak-anak PKL itu kesulitan ya, kesulitan. Sementara anak-anak semuanya itu harus melaksanakan kegiatan PKL ya. Sehingga dari kurikulum dan humas kemarin ketika dirapatkan itu buat bagaimana caranya itu agar PKL itu terlaksana dengan baik ya. Maka dibuatlah dengan model online ya. Sama jurusan TKJ juga online semua ya. Kemudian jurusan PDP juga online semua ya. Kayak gitu Mas. Ada lagi silakan. Oke, ini mungkin belum semuanya terjawab ini Pak, karena pertanyaannya apakah wajib di game lab gitu atau dari Oh sistem ya, lain? apakah wajib di game lab atau tidak ya? Jadi kayak gini, untuk di game lab nanti ada beberapa case ya, beberapa alternatif ya. Dari game lab sendiri kemarin sudah memberikan penawaran khusus ke kita ke sekolah ya. Nanti kita sampaikan ke anak-anaknya. Jadi kenapa kok di situ ada biaya dan seterusnya ya? Jadi biaya itu dipakai ya jelas dalam arti apa? Karena di sini anak-anak semuanya nanti memang benar-benar dibekali ilmu yang nanti akan dipakai di dunia industri ya. Mungkin di sekolah anak-anak belum pernah praktek, belum didapatkan ya. Nanti akan diajari dari dunia industri ya. Salah satunya di game lab. Ya, jadi kenapa kok apakah harus? Karena tadi saya kasih alternatif ya. Ada Ampus Studio, kemudian ada yang ketiga itu ada apa ya? Saya lupa ya. Itu nanti tinggal anak-anak semuanya tinggal memilih kira-kira nanti contohnya tadi dari game lab itu anak-anak itu nanti dianggap akan mendapatkan sertifikat yang layak sebagai magang ya. Magang itu ketika mau melamar pekerjaan itu sudah di atasnya sertifikat dari PKL ya. Jadi seperti pengalaman kerja kayak gitu. Jadi nanti bisa dipakai seperti itu ya Bu Septi ya. Iya betul. Iya, jadi ini berbeda bobotnya sertifikatnya, apalagi kalau di sini game lab itu kan nasional ya. Jadi kita lihat di situ portofolionya sudah cukup banyak dan tidak tanggung-tanggung ya. Jadi kalau kita lihat produknya itu sudah nasional, sudah oke ya. Saya rasa ketika anak-anak semuanya punya sertifikat dari game lab itu, ketika melamar pekerjaan di sana itu mereka sudah mengutamakan pengalaman di sini seperti ini. Ada lagi Bu Septi mungkin bisa kasih tambah tadi pertanyaan. Udah sih Pak. Jadi nanti kalau misalnya masih ada yang bertanya, boleh kalau kita bikinin grup aja, grup WhatsApp. Jadi gitu, nanti ya. kita saling sharing nih di grup tersebut. Oke, siap ya. Oke, nanti kita adakan grup ya. Ya, Bu Anggun, ada pertanyaan lagi Bu Anggun? Sudah Pak, kalau dari siswa sementara yang baru masuk itu. Oke, ya. Ya. Coba Mbak silakan anak-anak yang ingin bertanya boleh secara langsung mic-nya dibuka ya. Nanti di sesi ini nanti kita akan ada beberapa yang perlu kita sampaikan ya. Maksudnya berkaitan dengan belajar online juga karena dari jurusan ini baru pertama kali kita mengadakan event seperti ini ya. Jadi nanti ketika sosialisasi ini selesai ya nanti kita akan lanjut sedikit ya berkaitan dengan pembelajaran secara online dari jurusan. Ada lagi Mas Mbak silakan bertanya mumpung masih ada Bu Septi ya. Nanti kalau tidak ada pertanyaan Bu Septi bisa melanjutkan pekerjaan kan kita susah naik ke pertanyaannya. Ya, anak-anak silahkan jika masih ada yang ingin bertanya. Sepertinya sudah tidak ada Pak. Oh, masih ada ding, baru masuk. Ada. Oke, silakan. Pertanyaan dari Arya Kois Nugroho. Device-nya bagaimana ya Pak? Ini mungkin bisa diperjelas lagi. Maksudnya device gimana? Device-nya gimana ini Mas Arya?
Baik, sembari memperbaharui pertanyaan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu. Dari Anis Fitria, izin bertanya, apakah nanti saat melaksanakan PKL, PJJ masih dilaksanakan? Ya, monggo. Oke, terima kasih ya. Nanti untuk PJJ itu di off kan ya, karena anak-anak itu kegiatannya ke fokus di PKL. Jadi selama 3 bulan ketika anak-anak melaksanakan PKL itu PJJ-nya off ya. Jadi nanti pembelajarannya mungkin sesekali nanti dari gurunya itu memberikan materi, memberikan tugas, tapi tidak setiap minggu, tidak setiap jadwal ya, karena jadwalnya itu adalah fokus ke PKL. Jadi anak-anak jangan kaget ya nanti ketika PKL online ya, walaupun online nanti ada absen masuk, absen pagi ya, absen pagi harus masuk. Masuknya lewat apa? Nanti lewat aplikasi ya. Kemudian di tengah-tengah nanti anak-anak juga harus melaporkan progresnya ya, progresnya. Jadi sedang mengerjakan pekerjaan ya. Nah, nanti progresnya sampai mana, pekerjaannya apa saja nanti disampaikan. Kemudian nanti sorenya juga sama ya, sorenya anak-anak melaporkan juga kegiatan dari PKL-nya. Jadi ketika PKL on Halo? Ya. Ya, mungkin ada trouble ya dari Pak Ri. Jadi tadi PJJ tidak dilaksanakan full, barangkali nanti ada 1 minggu sekali dari Bapak Ibu Guru share materi, tapi tidak 1 minggu full itu untuk PJJ karena difokuskan untuk PKL. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini fokus ke Bu Septi ya, Bu Septi. Ini ada Irsya Novian yang bertanya, di Game Lab ada pembuatan film atau tidak? Gitu. Kalau untuk pembuatan film lebih ke film animasi. Oke, ya. Jadi fokusnya ke film animasi ya anak-anak. Ya, oke. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mas Arya, gimana ini sudah diperbarui belum device? Maksudnya gimana ini? Kemudian ada lagi pertanyaan dari Lambayu Januar Subekti, apakah administrasi melalui dana pribadi? Terdengar, Pak?
Baik. Ini masih ada lagi nggak ini anak-anak? Kalau tidak ada dari Game Lab Studio mungkin dicukupkan. Ya, ini sudah tidak ada lagi yang masuk. Ya. Baik. Untuk dari kami sudah cukup, Pak. Baik. Ya. 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 Terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik. Setelah pemaparan dari Ibu Septi ya, penjelasan terkait Game Lab Studio, maka acara berikutnya adalah melanjutkan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Pak Rianto, karena mungkin di awal baru sedikit ya, atau masih banyak yang belum sempat menyimak gitu ya Pak. Ya baik. Oke. Ya. Social Comic.
Teknis pemilihan tempat tinggal. Sudah Pak, iya, sudah habis. Silakan anak-anak yang ingin menanyakan terkait teknik PKL, dipersilahkan. Boleh di kolom chat atau secara langsung mikrofonnya diaktifkan. Silakan.
Oke, ada pertanyaan masuk, Pak. Dari Hananta, ya, PKL digaji atau tidak? Oke, kita Mbak Hananta. Selanjutnya ada, Mas ya, kirain cewek. Oke, selanjutnya ada dari Maria Siva. Buat daftar ke tempat PKL yang terbatas itu melalui seleksi atau cepet-cepetan, Pak? Tanya. CV Press, apa ya? Prestasi.
Permisi, Pak. Anu, apa? Jika kita PKL online, berarti kan kita sama saja diberi tugas dan diberi waktu untuk penyelesaian atau deadline gitu. Dan tidak semua siswa itu apa rajin, apa mungkin ada sanksi tersendiri jika tidak tepat waktu pengerjaannya gitu, Pak. Pak, permisi. Eh, ini kan pengerjaannya tim-timan ya. Itu timnya dipilih dari diri sendiri atau ada pemilihan dari sananya?
Permisi, Pak. Apakah kalau udah masuk ke dunia PKL, sudah dipastikan mendapat customer asli? Ya, sementara ini sudah itu pertanyaan yang masuk, Pak. Ada lagi anak-anak? Halo? Sudah. Baik. Ya, jika dirasa sudah tidak ada pertanyaan ya, ini Bonggun share. Ini adalah link untuk pendaftaran tempat PKL. Jadi kalian minat di mana silahkan diisi dan mohon diisi paling lambat kapan ya Pak? Diisi paling lambat besok pagi jam 9 gitu ya. Ya, diisi formnya. Oke. Kami rasa cukup ya Pak ya. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk sepertinya. Kita cukupkan saja. Okay. Nanti bisa tanya ke Bu Anggun nggak apa-apa. Baru nanti saya sampaikan ke Pak Ari. Oke, cukup ya Pak. Cukup.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rianto atas paparan materinya dan kesediaan menjawab pertanyaan dari anak-anak. Jadi demikian ya anak-anak sosialisasi pelaksanaan PKL untuk tahun ajaran 2020-2021. Jadi dilaksanakan secara daring dan mohon untuk langkahnya diikuti. Langkah pertama adalah mengisi form untuk registrasi akan memilih tempat PKL di mana. Jadi tidak berbondong-bondong ke humas meminta surat izin untuk mencari tempat PKL dan lain sebagainya. Karena tahapannya adalah berikutnya ini. Setelah sosialisasi kalian mengisi form, kemudian nanti sesuai dengan peminatan baru akan dilaksanakan sosialisasi kelanjutan tentang biaya untuk yang di Game Lab dan pengumuman untuk yang diterima di Amikom maupun CV prestasi. Begitu ya untuk hari ini. Bu Anggun selaku moderator meminta maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam mengarahkan jalannya acara ini. Bu Anggun doakan semuanya sehat walafiat, bisa mengikuti UAS besok dengan baik dan bisa melaksanakan PKL pula dengan baik. Sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Bu Anggun cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ini apa gimana? Sudah selesai? Boleh live ya. Silahkan. Terima kasih.